Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat kita dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'in ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyyina Muhammad. Ya Allah, salawat dan salam semoga nikmat dan berkahmu untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, anak cucu beliau, dan sahabat-sahabat beliau. Salawat dan salam tetap bersambung kepada mereka semua. Amin. Jamaah rahimakumullah, menuntut ilmu itu gak kenal umur. Dari balita menuju anak-anak, menuju remaja, dewasa, hingga yang tua masih wajib menuntut ilmu selama dia masih dalam kesadaran, masih dalam keadaan sehat walafiat, seperti para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita ingat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sebelum menjadi ulama, sebelum menjadi imam, beliau rajin menuntut ilmu. Dan ada cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu diceritakan oleh sahabatnya yang bernama Imam Al-Ansari. Pada saat itu berada di Baghdad, dia melihat Imam Ahmad berlari-lari dengan pemuda-pemuda yang lain untuk ke tempatnya syekh, untuk ke tempatnya ustadz, untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Imam Al-Ansari ketika mengetahui Imam Ahmad lari-lari itu, Imam Al-Ansari mengejar Imam Ahmad bin Hanbal rahimakumullah. Beliau mengejar Imam Ahmad sampai ketangkap itu Imam Ahmad, lalu ditegur oleh sahabatnya yang bernama Imam Al-Ansari tersebut. Dan Imam Al-Ansari menegur Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, ila mata ta'adu ma'ahu ka isubyan." Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau ini berlari-lari menuntut ilmu? Sambil lari-lari itu Imam Ahmad menjawab, "Ilal maut," sampai mati. Subhanallah, menuntut ilmu itu gak kenal umur. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menurunkan rahmat dan taufik kepada kita semua. Amin. Pada kali ini kita akan membahas tentang keberadaan muslim, tentang kondisi muslim. Mungkin lebih pantasnya kita beri tema "Sampai kapan aku begini?" Ya, sampai kapan? Mungkin tema ini berkaitan dengan setiap diri muslim yang pasti dari pribadi, dari dirinya sendiri, dari kolbunya sendiri. Baik yang tulab, baik yang murid, yang ustadzah, masih wajib menuntut ilmu dalam urusan agama, yaitu dinul Islam. Kalau dalam urusan dunia, kita ini tidak pernah puas, tidak pernah mencapai kepuasan meraih duniawi. Contohnya, kita udah memiliki keinginan yang satu, memiliki motor, akan tetapi kita masih tidak puas dengan itu. Kita ada keinginan untuk memiliki motor yang mewah, motor balap yang lebih mahal, dan begitu seterusnya. Tapi sampai kapan kita akan tidak peduli dengan urusan-urusan dunia? Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau berhenti di firman Allah
surah Al-Qiyamah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela dirinya sendiri, jiwa yang senantiasa memberhentikan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dari ayat kedua di Al-Qiyamah ini? Hasan Al-Basri mengatakan, la taqal mu'min ila yu'atib nasau. Tidak akan kau dapati seorang mukmin kecuali dirinya mencela dirinya sendiri. Seorang mukmin mencela dirinya sendiri walaupun dia sudah baik, dia sudah merasa baik, tapi pada hakikatnya dia masih jauh dengan ajaran-ajaran dinul Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus memberhentikan diri kita sendiri. Bagaimana mudarat, manfaat apa yang kita lakukan setelah itu. Contohnya, untuk apa kita minum, untuk apa kita makan, untuk beribadahkah atau untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Tidak jauh-jauh dari makan dan minum. Contohnya, ketika kita ngomong madza aratu bi kalimah, untuk apa kita berbicara? Untuk beribadah kepada Allah ataukah malah menambah dosa yang lain-lain? Seorang mukmin akan mensidang dirinya sendiri. Apa sih yang masih kurang dalam diri kita masing-masing? Itu ialah tanda-tanda orang beriman yang dicantumkan dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Cobalah kita introspeksi, kemana aja kita selama beberapa tahun ini, selama umur kita ini. Sudahkah kita beramal soleh? Sudahkah kita beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala? Ataukah kita malah kosong di dunia ini, malah kosong dengan perhiasan-perhiasan dunia, yang kita lupakan dengan kemewah-mewahan, berfoya-foya dan lain-lain. Terkadang manusia itu lupa dua nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Terkadang manusia tidak menyadari kalau dua kenikmatan itu bukanlah kenikmatan dari Allah, karena tertipu dengan dunia. Contohnya, kita hanya mengakui, kita hanya mendapati nikmat itu berasal dari uang, dari fulus. Jika kita mendapatkan uang, mendapatkan barang-barang yang bersifat duniawi, kita selalu bilang alhamdulillah dapat rezeki. Ya memang itu juga rezeki dari Allah. Tetapi kita akan lupa dengan rezeki-rezeki dari Allah, yaitu sehat dan sempat. Semua itu akan terasa ketika kita dengan kesibukan yang berbagai kesibukan yang macam-macam. Ketika kita sakit, semua akan terasa nikmat Allah telah hilang, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri kita ada satu penyakit yang membuat orang menunda-nunda taubatnya, yaitu penyakit at-taswih. Apa itu at-taswih? At-taswih ialah tentara iblis, tentara yang memiliki tugas berbisik kepada manusia supaya berbuat dosa, hingga manusia menunda-nunda taubatnya. Di dalam itu, iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha menyesatkan semua umat. Padahal Allah sudah ngasih rambu-rambu nih kepada kita. Syaitan itu musuh, jadikan dia musuh. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, gagalnya taubat itu ada dua, panjang angan-angan. Yang pertama panjang angan-angan. Maksudnya angan-angan itu adalah taubat yang diundur-undur. Misalnya kita berpikir, nanti kalau udah taubat, kalau udah rajin beribadah, akan melakukan yang lain-lain. Tetapi kita tidak pernah segera melaksanakan taubatnya itu. Naudzubillah min dzalik. Udah
Sekian, insya Allah semoga bermanfaat buat diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Semoga Allah selalu memberi rahmat dan taufik kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.